Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari dengan NIM A1S1230075 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan beberapa uraian materi mengenai dasar-dasar pendidikan dalam keluarga. Adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama ada pengertian, tujuan, fungsi, dan juga tanggung jawab anggota keluarga serta pola asuh. Yang kedua ada kewajiban dan hak anggota keluarga. Ada juga komunikasi dalam keluarga. Berikutnya ada konsep pembinaan keluarga sehat. Lalu ada jenis dan karakteristik keluarga. Kemudian keluarga sebagai pembentukan sikap dan karakter. Dan yang terakhir, sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, pengertian keluarga. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2020, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa anggota keluarga yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Lalu, tujuan keluarga itu sebagai perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kemudian, menstabilkan kebutuhan kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi. Lalu, sebagai pembentukan identitas individu dan perasaan harga diri individu. Kemudian, ada fungsi keluarga menurut WHO. Yang pertama, fungsi biologis, yaitu upaya reproduksi, memelihara, dan membesarkan anak. Kemudian, memberi makan, dan juga mempertahankan kesehatan. Lalu, ada fungsi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan, sumber penghasilan, dan juga menjamin keamanan finansial. Yang ketiga, ada fungsi psikologis, yaitu menyediakan lingkungan yang mampu meningkatkan perkembangan kepribadian. Lalu, ada fungsi edukasi, yaitu mengajarkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan kepada anggota keluarga. Yang terakhir, ada fungsi sosiokultur. Fungsi ini melaksanakan transfer nilai yang berhubungan dengan perilaku, bahasa, dan juga tradisi. Adapun pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia itu adalah ASI atau kasih sayang, asah yaitu pemenuhan pendidikan, lalu asuh atau memelihara dan merawat anggota keluarga. Fungsi keluarga itu merupakan sejauh mana interaksi keluarga dalam menjalankan tugasnya, mengupayakan kesejahteraan, perkembangan sosial, fisik, psikologis anggota keluarga. Lalu, pola asuh. Menurut Hurlok Hermawati tahun 2014, pola asuh orang tua dalam mendidik anak, yaitu upaya orang tua yang diwujudkan berupa penataan lingkungan fisik, sosial anak, pendidikan, dialog dengan anaknya, kontrol terhadap perilaku anak, dan penentuan nilai-nilai moral terhadap anaknya. Baik, materi yang berikutnya adalah kewajiban dan hak anggota keluarga. Yang pertama, ada kewajiban suami, yaitu sebagai pemimpin keluarga, mencari dan memberi nafkah, bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga. Lalu mendidik anak dengan penuh rasa kasih. Kemudian menciptakan kedamaian atau ketenangan jiwa dalam keluarga. Kemudian memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga. Lalu menjadi suami yang baik untuk istri dan juga ayah yang baik untuk anak. Adapun hak suami yaitu ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga, dibantu pengelolaan pekerjaan rumah tangga, kemudian diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis, maupun psikisnya. Kemudian, citra dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, ada kewajiban ibu atau istri. Kewajiban ibu atau istri itu adalah patuh dan taat sesuai agama dan juga susila, lalu memberikan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga, mengatur dan mengurus rumah tangga, merawat dan mendidik anak, juga memelihara serta menjaga kehormatan keluarga, dan menjadi istri yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anaknya. Adapun hak istri yaitu mendapatkan nafkah yang baik dan juga hasil kerja suami yang baik. Lalu mendapatkan pendidikan dan juga bimbingan.
kemudian mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga, lalu mendapatkan perlindungan dan juga keselamatan, dan dihargai, dipatuhi, juga mendapat komunikasi yang sehat. Yang ketiga, ada kewajiban anak. Kewajiban anak itu adalah menaati dan menghormati kedua orang tuanya, berperilaku baik dengan orang tua dan juga anggota keluarga yang lain, lalu bersikap yang berdasarkan kasih dan sayang, berbakti kepada orang tua, lalu bersikap yang berdasarkan kasih, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian, hak anak itu mendapatkan perlakuan baik dari anggota keluarga, memiliki nama dan citra yang baik, mendapatkan rasa aman, kasih sayang, dan juga pendidikan, bimbingan, serta arahan yang baik. Kemudian, komunikasi dalam keluarga. Ada 3 kata kunci dalam komunikasi dalam keluarga, yaitu sender atau komunikator, merupakan orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada message atau pesan yang disampaikan. Lalu ada desender atau komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Adapun manfaat komunikasi bagi keluarga yaitu untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan keluarga. Lalu untuk menghindari dari salah sangka atau konflik, kemudian dapat membawa keuntungan fisik maupun psikis, dan membuat hubungan keluarga menjadi erat. Beberapa jenis pola asuh dalam keluarga itu yaitu adalah pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh demokratis, dan juga pola asuh situasional. Ada beberapa cara komunikasi efektif. Yang pertama ada komunikasi verbal yang efektif. Dapat berupa tulisan dan juga lisan. Prinsip komunikasi efektif itu adalah yang pertama fasih, ringkas, dan juga mudah dipahami, jujur, dan menarik. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yang efektif itu adalah yang pertama seperti kontak mata, ekspresi wajah, nada suara, gerak tubuh, dan juga postur. Baik untuk materi yang berikutnya yaitu konsep pembinaan keluarga sehat. Sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, sosial yang bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit. Sementara keluarga bahagia itu menurut Reisner tahun 1980, keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, kakek, dan nenek. Keluarga bahagia itu adalah keluarga yang sportif dan tidak membesarkan ego masing-masing. Adapun cara mewujudkan keluarga sehat dan bahagia yaitu yang pertama, makan makanan bergizi. Seorang anggota keluarga yang sehat badan dan juga sehat jiwa adalah orang-orang yang mengkonsumsi makanan bergizi. Lalu yang kedua, lingkungan yang bersih. Samping badan dan jiwa yang sehat, seharusnya orang tersebut juga tinggal dan hidup di lingkungan yang bersih. Lalu, tetapkan komitmen jujur sejak menikah. Jangan menutupi sesuatu. Dan juga buang jauh-jauh keinginan untuk berbohong. Dan berikan cinta dan kasih sayang yang tulus. Kemudian, berpikir positif dan menumbuhkan rasa saling percaya. Kemudian, materi yang berikutnya adalah jenis dan karakteristik keluarga dan juga anggota keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Secara teoritis, keluarga dapat didefinisikan sebagai 2 atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah dan terikat oleh ikatan perkawinan, saling berinteraksi, serta memiliki perannya masing-masing. Berikutnya, karakteristik keluarga yang pertama yaitu terdiri atas 2 atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah melalui perkawinan ataupun adopsi. Kemudian yang kedua, anggota keluarga hidup bersama atau jika terpisah, mereka akan tetap memperhatikan satu sama lain. Berikutnya, berinteraksi satu sama lain juga mempunyai peran sosial seperti suami, istri, kakak, atau adik. Lalu, jenis anggota keluarga yaitu berdasarkan cakupan, berdasarkan jenis perkawinan, juga berdasarkan jenis anggota. Adapun karakteristik anggota keluarga, menurut Fatimah tahun 2020, karakteristik keluarga adalah sebagai tempat yang paling inti atau
dasar untuk semua individu dan memperoleh perhatian, perlindungan, pembelajaran, dan juga pembinaan. Adapun nilai yang tercipta yaitu persatuan dan kesatuan, kekuatan kelompok, toleransi tinggi antar sesama, dan juga asah asih dan asuh di keluarga dan sekolah. Kemudian dinamika hubungan antar keluarga, yaitu merupakan interaksi atau hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik. Ada 4 aspek dinamika keluarga. Yang pertama, tiap anggota keluarga punya perasaan dan ide tentang dirinya sendiri, atau dikenal dengan harga diri. Yang kedua, punya cara tertentu untuk menyampaikan pendapat, lalu punya aturan yang berkembang sesuai sistem nilai keluarga. Lalu punya cara dalam berhubungan dengan orang luar atau intuisi di luar keluarga. Adapun peran bimbingan dan konseling untuk mendukung anggota keluarga, yaitu memberikan layanan untuk tiap anggota keluarga agar nantinya mereka dapat tumbuh dan menjadi pribadi yang baik. Tujuannya agar tiap anggota keluarga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian materi berikutnya yaitu keluarga sebagai pembentukan sikap dan karakter. Pembentukan sikap dan karakter dalam keluarga itu dapat membentuk model perilaku seperti sopan santun, kerja keras, dan juga empati. Lalu, pengajaran nilai, contohnya, keluarga mengajarkan kebaikan, tanggung jawab, dan integritas kepada anggota keluarga lainnya. Kemudian, ada dukungan emosional seperti memberi dukungan saat individu atau anggota keluarga mengalami kesulitan. Lalu, ada komunikasi dalam keluarga, seperti berdiskusi secara terbuka tentang perasaan, harapan, dan impian. Berikutnya ada strategi untuk memperkuat karakter di dalam keluarga. Yang pertama itu memberikan contoh perilaku positif. Lalu keluarga memiliki keterlibatan efektif di dalam interaksi keluarga seperti makan malam bersama. Dan juga berkomunikasi secara terbuka dengan sesama anggota keluarga. Maka dari itu, anggota keluarga yang lebih tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anggota keluarga yang lebih muda. Materi yang terakhir yaitu sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi. Secara garis besar, keluarga tidak dapat terlepas dari serangan globalisasi. Adapun, cara keluarga dalam mengatasinya bisa dengan cara menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan moral, etika, dan juga tradisi lokal yang dapat menjadi harapan bagi anak-anak untuk memahami dan memelihara budaya lokal. Kemudian, cara keluarga untuk menyaring budaya asing dalam kemajuan teknologi, yaitu dengan cara membatasi konsumsi budaya asing, terutama budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Selain itu, keluarga juga harus memperkenalkan budaya-budaya bangsa sendiri kepada anak-anak mereka. Baiklah, sekian uraian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.